Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, pada pembelajaran kali ini kita akan fokuskan untuk membahas PTS yang kalian lakukan di pekan lalu. Semoga ujian yang kemarin itu kalian bisa kerjakan dengan baik. Nah, sekarang yuk mari kita bahas satu persatu soal PTS yang sudah dikerjakan kemarin. Baik, kita akan mulai membahas soal PTS semester 1 Agama Islam kelas 1 yang sudah anak-anak sekalian kerjakan di pekan lalu. Soal PTS ini terdiri dari 20 soal. Mister akan mengajak kalian belajar kembali memahami pertanyaan-pertanyaan yang ada dan kita lihat bagaimana proses menjawabnya ya. Baik, pertanyaan pertama. Pertanyaannya adalah di antara 3 pilihan di bawah ini, yang manakah yang termasuk Asmaul Husna? Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik. Jumlahnya ada 99. Nah, di antara 99 itu sudah ada beberapa yang kalian pelajari, yaitu Ar-Rahman. Ar-Rahman artinya adalah yang maha pengasih ya. Sedangkan al-ilmu bagaimana? Al-ilmu artinya ilmu bukanlah salah satu nama Allah. Begitu juga dengan al-hasan. Al-hasan artinya kebaikan. Dan al-hasan itu meskipun maknanya baik, tetapi dia bukanlah salah satu dari Asmaul Husna. Jadi jawabannya adalah Ar-Rahman. Kita masuk ke soal nomor 2. Di soal nomor 2 itu berkaitan dengan makna dari Asmaul Husna. Tadi Mister sudah jelaskan sekilas apa makna dari Asmaul Husna. Ya, Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik. Jadi jawabannya adalah yang B. Jawabannya bukan yang A ya. Bukan yang A, bukan juga yang C. Jadi jawabannya adalah yang B. Ya. Kemudian kita masuk ke soal nomor 3. Soal nomor 3 berkaitan dengan nama Allah juga, yaitu Allah Ar-Rahim. Jadi ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim. Jadi kalau kita baca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dalam basmalah ada 2 nama Allah, yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Dan di sini yang ditanyakan adalah makna dari Ar-Rahim. Makna Ar-Rahim kira-kira apa? Apakah Allah Maha Besar, ataukah Allah Maha Pengasih, ataukah Allah Maha Penyayang? Ya, makna dari Ar-Rahim adalah Allah Maha Penyayang. Jadi jawabannya adalah C. Kemudian soal nomor 4. Allah itu luar biasa Maha Pemberi nikmat. Di antara nikmat yang Allah berikan adalah nikmat mulut. Nah, kalian punya mulut, kira-kira apa yang terbaik bisa kita gunakan dari mulut yang Allah berikan ini? Apakah kita gunakan mulut itu untuk marah kepada teman? Apakah kita gunakan untuk membaca Al-Quran, ataukah kita gunakan untuk berbohong? Ya, jawaban terbaik adalah mulut kita ini kita gunakan untuk membaca Al-Quran. Sebab baca Al-Quran itu pahalanya, setiap huruf yang kita baca pahalanya adalah 1 ya. Jadi kita akan dapat pahala yang sangat banyak sekali dengan membaca ayat-ayat di dalam Al-Quran. Kemudian nomor 5. Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah itu Maha Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Nah, Allah menyayangi orang-orang yang seperti apa? Apakah Allah akan menyayangi orang-orang yang suka berkelahi? Seperti di film-film itu ya, preman-preman yang berkelahi, apakah Allah akan sayang pada mereka? Atau Allah sayang pada orang yang suka mengaji, membaca kitab suci Al-Quran? Atau Allah akan sayang pada orang yang merusak barang teman? Ya, tentu saja Allah akan menyayangi orang-orang yang suka mengaji. Jadi jawabannya adalah yang B. Kemudian nomor 5. Contoh kasih sayang terhadap teman. Nah, kalau kalian sayang sama teman, kira-kira akan melakukan yang seperti apa? Apakah akan meminjamnya pensil kalau teman memang kelupaan membawa atau pensilnya patah? Kita pinjami.
Atau kita mengajak dia berkelahi, sebel saja bawaannya kalau melihat dia, jadi kita maunya ngajak dia berkelahi atau jahilin dia. Atau yang C, mencubitnya karena kesel, marah, atau gemes gitu ya, kita cubit dia. Kira-kira yang mana contoh kasih sayang? Ya, tentu saja kasih sayang adalah contoh dari kepedulian kita, yaitu meminjamnya pensil kala dia membutuhkannya. Kemudian soal nomor 7. Ar-Rahim adalah rasa sayang Allah yang hanya diberikan kepada. Jadi Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya, sayang. Ar-Rahim itu kan sifat sayang Allah. Itu hanya diberikan pada siapa? Jadi tidak semua orang mendapatkan rasa sayang Allah. Gitu ya. Jadi tidak mungkin jawabannya A. Apakah orang yang ingkar akan Allah sayangi? Tentu saja tidak. Hanya orang-orang yang beriman yang Allah berikan rasa sayangnya. Kapan Allah berikan rasa sayang itu? Yaitu di akhirat nanti, tatkala kita semua yang beriman pada Allah, di akhirat Allah berikan nikmat surga buat kita semua. Kemudian soal nomor 8. Ar-Rahman adalah rasa pengasih Allah yang memberikan kepada. Ar-Rahman ada Ar-Rahim. Kalau sifat kasih Allah, Allah berikan hujan, Allah berikan rezeki, Allah berikan kalian rumah untuk tempat tinggal, makanan untuk kalian makan. Itu diberikan pada siapa? Ya, kepada semua orang. Tidak peduli dia beriman pada Allah atau dia orang yang ingkar pada Allah, gitu ya. Semuanya Allah berikan nikmat yang sama. Allah berikan kekayaan, Allah berikan tumbuh-tumbuhan, tanami segalanya. Allah berikan kepada semua orang tanpa kecuali. Itu adalah sifat Ar-Rahman, Maha Pengasih. Kemudian soal nomor 9. Nabi Muhammad sangat menyayangi. Kita beranjak kepada soal tentang Nabi Muhammad SAW. Keteladanan Nabi Muhammad SAW. Nah, Nabi Muhammad itu sangat sayang pada siapa? Apakah ia sayang pada musuhnya? Atau hanya kepada keluarganya saja? Istri, anak-anaknya? Apakah hanya itu? Atau kepada umatnya? Ya, Nabi Muhammad SAW itu sangat sayang dan peduli kepada umatnya. Jadi semua umatnya dia Rasulullah SAW sangat sayangi. Makanya nanti di akhirat nanti salah satu sifat sayang Rasulullah kepada umatnya, meskipun dia tidak bertemu, adalah ia akan berikan syafaat sehingga kita akan mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti dan akhirnya bisa masuk ke dalam surga. Kemudian soal nomor 10. Nabi Muhammad sangat menyayangi anak kecil sehingga dalam salat pun ia membiarkan bermain di pundaknya. Siapa yang ia biarkan bermain di pundaknya? Iya, cucunya yaitu Hasan dan Husain. Jadi Hasan Husain itu adalah anak Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah anak Rasul ya. Jadi waktu masih kecil mereka suka bermain-main di sekitar Rasulullah ketika sedang sholat. Di antaranya adalah naik ke pundak Rasul ketika sedang sujud. Jadi Rasulullah membiarkannya tetap bermain di atas pundaknya hingga dia puas. Kemudian nomor 11 kita masuk ke bab tentang surat Al-Fatihah. Apa sih arti Al-Fatihah? Apakah pembukaan atau penutup atau induk dari Al-Quran? Al-Fatihah, iya, artinya adalah pembukaan. Bukan penutup ya, kalau kalian pilih penutup jawabannya salah. Bagaimana dengan induk Al-Quran? Iya, itu nama lain dari Al-Fatihah. Induk Al-Quran atau Umul Quran adalah nama lain dari Al-Fatihah, bukan arti Al-Fatihah ya. Jadi jawabannya adalah tetap yang A. Soal nomor 12. Jumlah ayat surat Al-Fatihah adalah berapa ayat? Apakah 6, 7, atau 8? Iya, jumlahnya adalah 7. Kita ulangi, jawaban dari nomor 12, jumlah ayat surat Al-Fatihah adalah 7 ayat ya. Kemudian masuk ke soal nomor 13. Surat apakah yang diturunkan di kota Makkah? Ya, tentu saja di antara 3 pilihan ini yang sudah kita pelajari adalah surat Al-Fatihah diturunkan di kota Mekah. Kemudian nomor 14, isi pesan dalam Quran surat Al-Fatihah adalah apa isi pesannya? Ya, apakah tentang puasa Ramadan, ataukah tentang ibadah haji, atau tentang kasih sayang Allah? Ya, isinya adalah tentang kasih sayang Allah. Yaitu dalam ayat Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Ar-Rahmanirrahim Maliki Yaumiddin ya. Itu tentang kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, nah ini bacaan A'udzubillahi minasyaitonirrajim adalah bacaan
Apakah basmalah atau ta'awudz atau hamdalah? Bagaimana bunyi basmalah? Bunyi basmalah adalah Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana bacaan hamdalah? Hamdalah bunyinya adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Sedangkan ta'awudz adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Jadi bacaan nomor 15 adalah bacaan ta'awudz. Soal nomor 16. Huruf alif, ba, ta, tsa dan seterusnya disebut dengan huruf apakah hikaiyah? Tentu bukan ya. Apakah hujaiyah? Tentu bukan. Ya, jawabannya adalah alif, ba, ta, tsa itu adalah huruf hijaiyah. Soal nomor 17. Setiap memulai kegiatan atau aktivitas kita disunahkan baca. Kalau kita hendak memulai kegiatan, kita disunahkan baca basmalah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Kapan baca alhamdulillah? Tatkala kita sudah menyelesaikan urusan kita, suatu pekerjaan. Misalnya sudah selesai belajar, kita baca alhamdulillah. Sudah makan, kita baca alhamdulillah, dan seterusnya. Kemudian soal nomor 18. Bismillahirrahmanirrahim disebut dengan sebagai bacaan tahmid, ta'awudz atau basmalah? Apa tahmid itu? Alhamdulillah. Ta'awudz a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Basmalah adalah Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian soal nomor 19. Bila setelah selesai makan siang ia membaca Alhamdulillah ya. Karena segala puji bagi Allah yang telah memberikan rezeki. Jadi kita membaca alhamdulillah karena saat selesai makan. Kemudian soal nomor 20. Surat yang selalu kita baca saat melakukan sholat adalah surat Al-Fatihah. Jadi setiap rakaatnya kita wajib membaca surat Al-Fatihah ya. Jangan lupa kalau kalian sholat, kalian akan selalu mendengar lantunan surat Al-Fatihah, baik yang dibaca oleh imam atau kalian baca sendiri. Itulah 20 soal dari PTS yang kita bahas. Seberapa banyak yang kalian benar menjawabnya? Ya. Semoga semuanya bisa kalian jawab dengan baik ya. Oke, sampai di sini aja pembelajaran kita. Mister sudah membahas 20 soal PTS kita. Dipelajari lagi bab 1 dan bab 2-nya ya, agar semakin kalian paham dengan baik. Nanti di pekan berikutnya kita akan masuk ke bab yang baru. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.